Nama saya Robin, asal dari Palembang tapi domisilinya di Bangka Belitung. Kemudian upline sponsor saya itu murid saya yang tercinta, Emerald Director Desi Darmawani. Kemudian upline direktur saya itu Royal CSD Pak Sur dan Ibu Sri, kemudian CSD Mbak Nurin, kemudian ISD Mas Dadang. Latar belakang saya sekarang ini adalah sebagai bendahara dinas di Dinas Pendidikan Bangka Barat. Kemudian saya join di KK ini bulan Oktober 2019, tapi mulai aktif itu baru mulai mencapai Star Manager, baru mengerjakan pada bulan Desembernya itu. Sehingga saya segitu. Nah, awal pencapaian kenapa alasan join di KK ini adalah mungkin sudah ditakdirkan tadi memutuskan di KK. Jadi awal mulanya itu murid saya ini, Desi Darmawani ini memperkenalkan saya hampir 3 tahun itu tanpa putus asa, pulang dari Surabaya ke Bangka bawa oleh-oleh, bawa nates, kemudian kopi, segala macam, tapi tidak pernah tersentuh sama sekali karena dia mungkin tidak tahu saya tidak suka kopi gitu ya, mungkin ya awalnya seperti itu. Nah, suatu hari itu ibu saya dari Palembang itu kena vertigo, kemudian dia mengalami kecelakaan kena minyak panas dari paha sampai ujung kaki itu tidak bisa berjalan. Orang vertigo ini biasanya tidak bisa atau dikatakan susah sekali tidur gitu. Kemudian pas Desi itu pulang dari Hainan, kalau salah waktu itu ke tempat saya berkunjung itu cerita, oh sir mudah itu kalau vertigo itu bisa menggunakan KK Life Force gitu. Apa itu saya bilang, wah ini kayaknya kalung kesehatan. Wah dengar kalung kesehatan kayaknya kayak sudah negatif gitu ya pikirnya itu karena ini terkait dengan MLM, pandangannya sudah negatif gitu. Karena tidak enak karena dia ini anak saya gitu, akhirnya saya bilang ke Desi, oke, saya kalau memang benar KK Life Force ini memang bisa membuat ibu saya sembuh, saya pinjam 3 hari gitu. 3 hari kalau ibu saya mengalami kebaikan, kami sekeluarga akan beli, saya bilang gitu. Nah, Desi ini meminjamkan. Celakanya gitu ya. Malam hari pertama itu ibu saya tidurnya ngorok. Wah, saya kaget gitu. Hah, kok bisa gitu? Kayaknya ini mustahil, kebetulan gitu. Kemudian hari kedua, pas pakai AC, biasanya orang tua itu tidak bisa menggigil gitu. Pas ibu saya pakai AC itu kayak ada keringat gitu, kayaknya enak di badan dia gitu. Wah, itu juga kebetulan. Nah, hari ketiga, saya lihat ibu saya dari tidak bisa berjalan, itu kok dia bisa berjalan gitu. Loh, kaget kan gitu. Wah, ini ada sesuatu dan mungkin tidak kebetulan. Akhirnya saya telepon si upline saya ini, kemudian saya telepon, Desi, tolong temuin Sir di sini, kemudian bawa semua brosur tentang produk KK Indonesia dan sistemnya seperti apa. Kemudian dia bawa, dia jelaskan, saya tidak ngerti gitu kan, apa sebenarnya yang dijelaskan dia ini. Cuman saya baca-baca, pas saya ketemu dengan KK Life Force ini di katalog produk itu, saya kaget. Wah, karena mungkin basicnya fisika gitu ya, jadi saya nyambung gitu dengan frekuensi, resonansi, energi skalar, kemudian serat karbon waktu paruh yang berada di KK Life Force ini. Dalam hati langsung, wah kayaknya ini bakal booming di Bangka gitu. Nah, akhirnya saya join. Tapi pas join itu saya jualan dulu. Saya tidak pernah memakai satu produk pun, tapi saya perkenalkan dulu. 1 bulan pertama saya memperkenalkan Romil, karena teman saya semuanya gendut gitu ya, rata-rata gemuk. Jadi otomatis mereka akan tertarik jika saya dulu kan gemuk luar biasa, akhirnya mau tidak mau kita sebagai modelnya itu juga harus melakukan namanya diet. Saya baca Romil itu kandungannya buah, otomatis saya juga harus diet buah. Saya belum pernah pakai Romil. Tapi waktu bulan pertama saya qualified dari paket Romil, kemudian dapat 1 tiket Bangkok waktu itu. Wah, saya kaget gitu. Oh, kok bisa gitu ya. Akhirnya saya tanya dengan Desi, Desi itu pra SM1, 21% itu apa? Cuma penghargaan, Sir, gitu. Oh, sudah, berarti saya nggak gitu paham. Bulan kedua saya mengerjakan lagi, dapat lagi 1 tiket Bangkok. Dan juga qualified pra SM2 gitu. Wah, tambah semangat. Bulan ketiga saya break dari SM. Nah, kenapa saya banyak menggunakan break Star Manager itu waktu itu? Saya sampai sekarang itu mungkin dikenal banyak sekali memegang penyakit parah. Konsumen saya yang pertama itu adalah diabetes 10 tahun, itu 2 bersaudara, sampai sekarang itu stabil di angka 130, kadar gula itu tidak pernah naik atau turun lagi. Cuman perawatannya SOD, SGF, Romil, kemudian untuk maintenance-nya menggunakan SGF dengan bekatul beras merah. Kemudian saya memegang lagi konsumen
jantung koroner yang harus dipasang ring ke Jakarta lewat kaki karena tidak bisa lagi banyak penyumbatan. Akhirnya gagal dioperasi, cuman gara-gara detox SOD, SGF, Q10, kemudian KK Life Force. Sampai sekarang dia sudah pergi ke kebun. Kemudian penyakit stroke, PCOS, kemudian TORCH, kista, dan penyakit-penyakit parah itu banyak saya pegang itu. Kalau cuma penyakit dorman ya kayak misalnya kolesterol, asam urat itu sudah banyak, sudah tidak terhitung gitu. Nah, pas kenapa saya memutuskan untuk saya break di CSD bulan Agustus 2020. Jadi hitungan saya itu kurang lebih 9 bulan saya break Crown Sa Director. Sampai sekarang sudah masuk ke 6 bulan, saya masih tetap lag di 8 kaki 6 bulan. Saya mikirnya kemarin dengar informasi 9 bulan itu sudah royal, tapi ternyata harus 1 tahun gitu ya. Sayang sekali, nggak apa-apa, mungkin bisa dicoba tahun depan. Nah, kemudian memutuskan kenapa harus di KK ini. Asal mulanya tidak mau mengajak orang lain. Jadi Mas Dadang, halo Mas Dadang mungkin sedang nonton ya. Mas Dadang ini selalu, yuk Pak Robin, ajak orang lain, membantu orang lain, karena itu ibaratnya kita berjualan di toko gitu ya, menit-menit mungkin untungnya sedikit, tapi kita banyak mengalami kebaikan. Saya mikirnya untuk apa saya ngajak orang lain? Lebih baik saya jualan sendiri, karena untungnya besar sekali, karena satu paket romel itu bisa saya jual hampir 2 jutaan gitu ya, maksudnya sampai saya kirim ke Jepang segala macam itu untungnya seminggu pertama bisa 7-an juta, minggu kedua itu 6 juta. Saya mikir saya sendiri kalau punya saingan otomatis nanti orang merebut dagangan saya gitu. Ternyata berkata lain, saya pengen mengembangkan di Bangka Belitung, waktu itu dapat Bangkok. Pasnya corona gitu ya, jadi memutuskan banyak sekali para mitra itu tidak berangkat ke Bangkok, tapi KK masih mengizinkan. Saya mikirnya, saya ketemu dengan salah satu teman saya, tapi di salah satu MLM yang sudah keliling Eropa itu juga, dia bilang, Pak, kalau misalnya ada fasilitas dari perusahaan ke luar negeri, Bapak harus berangkat, karena itu akan membuktikan ke customer kita bahwa MLM kita ini bukan cuma omong kosong gitu. Oh iya, jadi sempat berdebat dengan upline saya, memutuskan beberapa tidak berangkat, saya telepon Desi, tadi Desi kamu berangkat enggak? Saya berangkat, Sir. Seandainya pun kamu tidak berangkat, maka saya akan berangkat. Nah, di Bangkok inilah saya ketemu Dato, kemudian Ibu Lisna, kemudian para orang-orang se-Indonesia, luar biasa sekali. Itu terpikirnya, waktu itu masih star manager, wah KK ini bukan perusahaan yang ecek-ecek gitu ya, pas malam dinner itu ketemu Datuk makan dari ujung ke ujung gitu, semua coklat, ada air mancur coklat itu, maklum orang kampung ya Ibu ini ya, jadi nggak pernah ngelihat suasana hotel bintang 5 itu tiap kali makan siang di hotel bintang 5 yang berbeda, wow gitu ya, jadi luar biasa, cuman beli 18 paket, jual 18 paket, kemudian dapat ke luar negeri dengan fasilitas sebagus itu nggak mungkin saya capai jika saya membayar sendiri gitu ya. Nah, kemudian pulang dari Bangkok, saya ketemu dengan para direktur, Mbak Nurin, kemudian Ibu Sri, yang luar biasa sekali. Saya itu terharu banget dengan kebaikan para upline saya ini, yang membimbing saya itu bukan baik karena sesuatu. Karena kita kan tahu kalau orang baik itu karena sesuatu, atau dia dibuat karena saya downline-nya gitu. Mereka ini menjemput saya, memperlakukan saya, padahal tidak pernah ketemu sama sekali, kayak hangat bener. Saya tuh cerita sama Ibu Yani, saya tuh sampai takut waktu tidur di homestay-nya Pak Sur itu, karena saya kan kotor dari luar gitu, sedangkan ruangannya bagus sekali gitu ya. Jadi wah itu luar biasa. Kemudian saya cerita, diajarin oleh Ibu Sri, Pak Sur, Pak Robin gini. Akhirnya pulang dari sana, saya mulai membuat list-list siapa teman saya yang harus saya ajak di KK Indonesia ini. Kemudian setelah dari sana berkembang, saya pulang ke Bangka, saya mengembangkan para teman-teman saya. Alhamdulillah sudah bisa mencetak tahun ini 2 PSM, kemudian belasan dari manajer. Kemudian sudah bisa mengajak 8 mitra saya untuk pergi ke Singapura. Kemudian saya juga sudah mendapatkan 7 tiket Singapura, atau saya diganti dengan 4 tiket Hong Kong, kemudian 1 umroh, dan 1 Jepang. Kemudian ada lagi nama yang lainnya, Dea, itu juga sudah mendapatkan umroh, kemudian juga dia mendapatkan 5 tiket Singapura. Nah, kebaikan di KK ini sangat luar biasa sekali, terutama dari segi perilaku. Saya ini orang fisikanya sangat keras sekali, itu kalau 1 tambah 1 tidak mungkin 3 gitu. Jadi setelah di KK ini, watak yang keras ini melebur, jadi lebih banyak bersabar, membantu mitra itu dengan benar, bersemangatnya itu berbeda dengan semangat sebelumnya gitu. Dan saya terapkan dari upline saya, Ibu Sri yang saya pakai. Ibu Sri ini selalu mengajak saya dengan kebaikan tidak dibuat-buat gitu. Dan itu juga saya terapkan dengan para mitra saya. Saya bantu mereka prospek, kemudian saya ajak mereka, kemudian saya dampingi
permasalahan apa saya bantu sampai mereka mengalami kebaikan. Karena ilmu saya tidak banyak, Ibu Yani dan teman-teman semua ya, dibanding dengan direktur lain, saya rasa saya minim sekali ilmu. Cuman saya orangnya giat sekali belajar gitu. Semuanya saya terapkan ke teman-teman saya di Bangka Belitung ini, bahkan sekarang sudah merambat ke jaringan sampai ke Jogja, Makassar, kemudian ada kemarin dari Pulau Sumatera ya, sudah banyak mulai tertarik ke arah kita. Ya, yang intinya buat semua tim di KK Indonesia, buat semua mitra-mitra yang sudah bergabung tim Yahoo, apa yang Anda pikirkan itulah hasilnya. Kalau misalnya Anda yakin bisa, pasti bisa. Go ahead ya. Karena sudah saya lihat dari sistem maupun dari produk itu memang benar-benar. Jadi tidak ada sistem money gaming, tidak ada yang namanya bohong-bohongan atau namanya mengakal-akalan. Saya sudah diajak orang MLM itu sudah banyak. Kalau boleh disebutkan namanya, mereknya itu, wah, itu kalau misalnya diajak berdebat seringkali dengan salah satu produk ion, itu saya praktekkan itu mereka bohong gitu. Jadi tidak mungkin bisa mengeluarkan energi skalar dari produk ion sebagai anti radiasi dan segala macam yang mereka lakukan seperti itu. Nah, melihat dari sistemnya benar, otomatis KK Indonesia ini memang benar. Jadi produknya juga benar.